Shalom, selamat pagi, selamat siang, dan malam dimanapun kita masing-masing berada. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 13 dengan judul perikop Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mukjizat diadakannya di situ." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus pulang ke Nazaret. Di mana itu Nazaret? Nazaret, Danau Galilea, Samaria. Di sekitar sini sebetulnya ini Nazaret. Sini Yerusalem. Nazaret itu di atas, yang tidak kelihatan di peta ini. Ya, di sekitar sini ya. Nazaret. Ini karena petanya peta perjanjian lama, jadi tidak muncul. Tapi di sekitar sini dekat Danau Galilea, karena di wilayah Galilea. Kota Nazaret, tempat Yesus tumbuh besar dari anak-anak. Yesus kembali ke Nazaret dan mengajar dan menjelaskan dengan sangat gamblangnya, dengan sangat detil dan menakjubkan. Tetapi orang bingung. Loh, kok ada orang pintar di daerah kita? Kok begitu hebatnya dia? Siapa dia? Bukankah dia anaknya Maria dan Yusuf, tukang kayu, orang kampung? Kok bisa begini hebatnya ya? Siapa ini? Nggak mungkin. Jadi mereka menganggapnya sebagai cahwingi sore atau orang baru kemarin sore, bukan siapa-siapa. Jadi tidak dianggap, tidak diperhitungkan, tidak masuk hitungan. Siapa Yesus? Bukan orang tukang kayu. Mereka selalu melihat latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang sosialnya. Mereka lupa dengan prestasi dari orang itu sendiri. Baik atau tidaknya kita itu tidak tergantung dari keluarga kita. Kita menjadi baik itu karena kita mau berusaha menjadi baik. Bukan karena kita anaknya raja lalu kita akan otomatis menjadi raja. Kalau di sistem monarki mungkin juga, tapi tidak dijamin mutunya. Kalau mencapai puncak dengan usaha keras, itu baru namanya bermutu. Kalau hanya karena warisan, karena orang tua saya orang hebat, lalu saya otomatis orang hebat, enggak juga itu. Enggak seperti itu. Yesus hebat bukan karena orang tuanya. Yesus hebat karena Yesus adalah Tuhan. Benihnya dari Roh Kudus, rohnya Tuhan sendiri. Dia adalah Tuhan, jadi dia tidak tergantung dari Maria, tidak tergantung dari Yusuf. Yesus bisa berkata-kata dengan hebatnya. Sayang sekali karena mereka itu tidak kenal. Orang-orang di Nazaret ini, di sinagoga, di bait Tuhan itu, mereka tidak kenal dengan Yesus. Siapa Yesus? Dia hanya kenal orang tuanya. Dia nggak mengenal bahwa Yesus adalah manusia yang luar biasa. Bukan biasa. Sebab Yesus adalah manusia Tuhan. 100% Tuhan, 100% manusia. Makanya ditolak oleh mereka. Mereka nggak mau mengakui. Mereka tidak mau mengakui Yesus adalah Tuhan. Demikian juga sekarang ini. Di saat kita sekarang ini, tidak banyak yang mau mengakui Yesus adalah Tuhan. Mereka maunya mengatur Tuhan itu seperti ini.
Tuhan itu seperti itu. Dia lupa bahwa Tuhan berkuasa. Dia berkuasa mengunjungi ciptaannya, mengunjungi manusia yang adalah ciptaannya, bahkan menjadi salah satu ciptaannya itu sendiri menjadi manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang berkuasa menguasai segala ciptaan yang lainnya. Yesus menjadi manusia karena Yesus ingin berkomunikasi dengan kita secara manusia, ingin menjelaskan, sebab diturunkan dengan cara yang ajaib, secara roh itu mereka nggak bisa paham juga. Akhirnya harus menjadi manusia. Sebab sebelumnya juga dikirim nabi-nabi, tetapi nabi-nabi itu kebanyakan ditolak juga, bahkan banyak juga yang dibunuh. Lalu Tuhan mengira bahwa dengan menjadi manusia, dengan mengirim anaknya, maka akan dihormati. Ternyata tidak juga. Seperti Yesus ini, Tuhan menjadi manusia, jadi anak manusia, anak Tuhan, tetap saja ditolak ternyata. Dan sampai akhirnya nanti Yesus disalibkan, dibunuh. Sampai akhirnya Yesus berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ya, mereka tidak dianggap, tidak digubris, dianggap cah wingi sore, anak baru sore kemarin. Jadi nggak mungkin, nggak mungkin hebat. Jadi mereka tidak mau menerima prestasi dari kampungnya sendiri. Kita lebih sering melihat orang lain ya, melihat dunia luar, melihat luar negeri. Produk dalam negeri juga dianggap cuman produk kita apa sih jelek ya, padahal belum tentu. Mungkin produk dalam negeri malah lebih baik, bisa juga. Jadi yang kita lihat itu bukan asalnya, tetapi mutunya. Mutunya seperti apa? Kalau bagus, kita akui bagus. Jadi bukan karena asalnya, mutunya langsung, kualitasnya seperti apa. Kita beli barang pun kita nggak cuma lihat merek ya, kita lihat kualitasnya. Udah mahal-mahal jelek lagi, rugi. Kalau murah bagus, wah untung sekali kan. Jadi walaupun tanpa nama, tanpa merek, tetapi kalau kualitasnya bagus, murah lagi ya kita beli. Karena kita beli itu beli mutunya, bermutu kita beli. Kita bukan beli mereknya. Beli merek itu hanya orang-orang yang cuma gengsi. Padahal belum tentu produk-produk yang bermerek itu, apalagi yang bermerek luar negeri, belum tentu bagus. Produk dalam negeri belum tentu kalah mutunya dengan yang dari luar negeri. Ya memang yang kalah mutunya juga ada, jelas. Karena itu perlu diperbaiki, belajar teknologi supaya bisa mengimbangi produk luar negeri. Tapi Yesus sendiri adalah Tuhan. Yesus Tuhan. Kita tidak perlu mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Yesus sudah Tuhan, sudah manusia yang bermutu, dan dibuktikan, tidak asal klaim. Kalau kita beli produknya bagus apa enggak? Ya kita lihat produknya, coba, dilihat, dipraktekkan, dijalankan, dipasang baterai, dites. Kalau bagus berarti terbukti. Demikian juga Yesus nggak mengklaim, saya adalah Tuhan, sembahlah saya. Itu kan orang bodoh yang seperti itu. Mana buktinya? Engkau adalah Tuhan. Mana buktinya? Bisa nggak membuat air menjadi anggur? Bisa tidak jalan di atas air? Bisa tidak membangkitkan orang mati? Bisa nggak menyembuhkan orang yang sakit atas kuasamu sendiri? Bisa nggak? Kalau nggak bisa ya lebih baik mundur saja. Mundur. Biarkan Yesus yang maju. Sebab Yesus membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Walaupun Yesus tidak ngomong, saya adalah Tuhan, sembahlah aku. Cuma ngomong doang itu namanya omong doang. Tidak terbukti. Asal klaim. Kan sekarang banyak orang yang klaim, ajaran-ajaran yang klaim, ajaran-ajaran copy paste. Udah ngopi, pastenya lalu editnya salah lagi. Jadi tidak sesuai dengan yang aslinya. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Tidak asal klaim,
Yesus membuktikan bahwa dirinya adalah Tuhan. Kembali lagi, Injil itu isinya penuh dengan bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada tentunya juga Injil-Injil yang lain. Injil-Injil yang lain itu namanya Injil palsu, karena dibuat oleh orang-orang yang tidak suka dengan kekristenan. Mereka membuat Injil-Injil palsu untuk mempleset-plesetkan ajaran mereka yang tidak jelas itu. Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Karena itulah Yesus ditolak, karena mereka tidak mau menerima fakta bahwa Tuhan bisa menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Iya, betul. Tetapi Yesus juga adalah Tuhan. Yesus punya kuasa. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.